Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Perisai Nusantara TV. Setelah Hasto Kristianto resmi menjadi tahanan KPK, kini giliran Bapak 16%, Bapak berambut putih yang kemudian menjadi target sasaran dari KPK. Kok bisa? Anak-anak banteng pasti akan mengatakan bahwa kenapa yang selalu dipreteli itu kader-kader Partai Banteng. Itu karena kader-kader Partai Banteng yang selama ini banyak terlibat dalam skandal kasus korupsi di negara ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menayangkan bagaimana kronologis ketika Ganjar dilaporkan oleh Indonesian Police Watch ke KPK terkait adanya indikasi gratifikasi sebesar 100 miliar rupiah. Ini juga nilainya besar. Dan ini bukan hal yang baru bagi Ganjar Pranowo karena sebelumnya sudah ada kasus yang kemudian menjanggal Ganjar Pranowo, yakni kasus EKTP, dan disebutkan bahwa Ganjar Pranowo disebut pernah menerima suap gratifikasi sebesar 500.000 US dollar. Itu bukan angka kecil, tapi itu adalah angka yang besar. Dan selanjutnya kita akan ngakak bareng bersama Opung Parbelak yang kemudian menguliti habis-habisan bagaimana kader-kader Partai Banteng, khususnya Mas Ganjar Pranowo, yang kemudian menjadi sasaran dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, tak perlu berpanjang lebar, seperti apa videonya, kita simak berikut ini. Saudara, calon Presiden Ganjar Pranowo dilaporkan ke Komisi Pemberantasan KPK Korupsi buka suara oleh soal Indonesia IPW, Police Watch atau laporkan IPW. dugaan Ganjar diduga suap menerima suap dan gratifikasi gratifikasi dari mantan Direktur Waduh. Utama Bank Jawa Tengah, Supriyatno. Ini kronologis ketika Ganjar... Nama calon Presiden dilaporkan Ganjar oleh Pranowo IPW kini ke masuk KPK. ke gedung merah putih KPK. Pasalnya, Indonesia Police Watch menyebut calon presiden yang diusung PD Perjuangan ini menerima aliran dana gratifikasi dan suap dari Direktur Utama Bank Jateng periode 2014 hingga 2023 Supriyatno saat Ganjar masih menjabat sebagai Gubernur Jateng. Bapak berambut Total putih, suap, cashback, Bapak dan 16%. gratifikasi nilainya diduga Yang mencapai rambutnya total putih lebih dari itu 100 banyak miliar memikirkan rupiah. rakyat, katanya. Kita serahkan sajalah kepada proses hukum itu, ya. IPW sudah berbicara sebetulnya bahwa Polda punya cukup bukti, tetapi sampai saat ini kan pandangannya jaksa berbeda, ya. Yaitu jaksa mengembalikan berkas harus melengkapi. Jadi memang proses tersebut harus dilengkapi bukti-buktinya oleh kepolisian. Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan laporan Indonesia Police Watch. Juru bicara KPK Ali Fikri menyebut KPK akan memverifikasi dan berkoordinasi dengan IPW soal pengumpulan data dan bukti sesuai standar prosedur KPK. Kami cek memang betul ada laporan pengaduan dimaksud diterima oleh KPK dan tentu berikutnya kami segera tindak lanjuti dengan melakukan verifikasi telahan gitu ya. Tentu koordinasi lanjutan dengan pelapor juga pasti akan dilakukan. Kenapa kemudian dilakukan verifikasi dan telah lebih dahulu? Tentu ini pengaduan itu kan diterima di bagian pengaduan masyarakat, kedeputian informasi dan data. Berikutnya juga nanti akan dilakukan termasuk pengumpulan data dan informasi lanjutan. Pemberitaan Komisi Pemberantasan Tim hukum Korupsi. TPN Ganjar Mahfud juga buka suara. Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud, Todung Mulya Lubis menyebut Ganjar menolak tegas tuduhan penerimaan suap. Todung menuding ada politisasi dalam isu dugaan gratifikasi yang menyeret nama Ganjar Pranowo. Pelaporan diduga berkaitan dengan pengajuan hak angket di DPR. Tapi saya kan belum tahu persis detailnya seperti apa. Dan sementara Pak Ganjar sudah bicara dengan tegas bahwa dia menolak semua tuduhan itu, saya kasih itu sudah cukup sebagai jawaban gitu. Boleh saja orang curiga bahwa ini ada politisasi dalam ya
kasus Ganjar ya, Lagi disebut yang bahwa itu dilaporkan adalah ke politisasi. KPK. Waduh. Dalam laporan dugaan suap dan gratifikasi, selain nama Ganjar, IPW juga melaporkan Direktur Utama Bank Jateng periode 2014 hingga 2023 Supriyatno. Kemarin Hasto, sebentar lagi giliran Ganjar Pranowo dibidik KPK. Giliran Ganjar. Bagus-bagus kok, Pung. Serius lah, Pung. Udah paling bagus ini. Nggak hoax itu, Pung, nggak. Jadi tahu kalian ya, LP3HI, Lembaga Pengawasan, Pengawalan dan Penegakan Hukum Indonesia, sudah menggugat KPK di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Loh, yang korupsi kan Ganjar, kenapa yang digugat KPK? Jadi LP3HI ini menggugat KPK karena pada waktu itu periode 2014-2023 KPK memberhentikan kasus ya gratifikasi yang dilakukan oleh Ganjar Pranowo. Berapa, Pung? 100 M. 100 M. Aduh, habis satu-satu kayaknya ini. Habis ini giliran siapa ya? Ya, jadi ya KPK dituntut atau digugat oleh LP3HI untuk melanjutkan proses hukum dari Ganjar Pranowo. Sekarang tergantung KPK. Kalau ya katanya gawat. Gawat. Sementara kemarin Ganjar sudah buka suara, katanya dia tidak menerima gratifikasi. Itu versi dia. Sementara ya menurut beberapa kesaksian dan juga fakta di lapangan ya, ternyata Ganjar ini menerima gratifikasi waktu dia menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah. Loh, kok bisa? Jadi begini ceritanya ya. Ceritanya? Jadi waktu Ganjar menjabat ya, jadi kebetulan waktu itu juga menjabatlah direktur ya, Direktur Bank Jawa Tengah, waktu itu namanya Supriyatno, periode 2014-2023 ya. Jadi ternyata mereka itu memberikan kredit. Nah, kredit yang mereka berikan itu ternyata ada asuransinya. Nah, asuransinya itu ya, nasabah harus menyetorkan premi kepada Bank Jateng ya sebanyak 15%. Supaya apa? Nah, itulah sebagai sumber pendapatan negara, dalam hal ini adalah pemerintah daerah Jawa Tengah. Namun uangnya kemana? Uangnya dibagi-bagi. Nggak masuk ke kas negara. Jadi kan uang asuransi itu kan 15% ya. Jadi 5% untuk operasional Bank Jateng, 5,5% untuk pemegang saham, dalam hal ini adalah kepala daerah atau pemerintah Jawa Tengah, 5,5% untuk pengendali Bank Jawa Tengah. Siapa itu? Ganjar Pranowo. Aduh. Setelah dikalkulasi dengan kalkulator merek Casio, terdapatlah jumlah sekitar 100 miliar. Duit itu, bro. Beneran duit ya. Kalau si Ganjar ini waktu gubernur, jujur aja aku bilang ya, agak simpati. Aku simpati sama kawan ini karena apa? Sambil nge-YouTube, menolong orang susah di sana, sambil jogging dia menolong orang susah di sana. Awak pun juga heran ya kan, jogging tapi bawa YouTube. Pergi jalan-jalan sana bawa YouTube. Aku heran kawan ini, ya kan, gubernur atau YouTuber. Tapi ini nggak masalah sih, karena Kang Deddy Mulyadi juga berbuat hal yang demikian. Tapi bedanya Kang Deddy Mulyadi murni, nah yang satu ini pencitraan. Apalagi waktu mau mencalonkan diri jadi presiden.
satu hari 3 kali bikin konten. Di pasar Jakarta pun bikin konten dia. Belum jadi presiden dia udah telepon kalau nggak salah di teleponnya pihak terkait dari pasar yang dia kunjungi tersebut. Berani dia. Sementara belum dilantik. Dia telepon pihak terkait. Aduh, inilah kalau mimpinya kesiangan. Kalau mimpi itu, ya itu antara jam 10 malam sampai jam 4 atau jam 5 pagi. Nah ini jam 10 pagi mimpi dia. Gagal deh. Ya, jadi bisa dikatakan, ya kan Ganjar ini kalau misalnya dikatakan bersih, nggak bersih-bersih amat lah. Kenapa bisa begitu, Pung? EKTP. Berapa jumlahnya, Pung? $5.000. $500.000. Kalau dirupiahkan berapa, Pung? Sekitar 7 M. Kapan itu, Pung? Waktu di anggota DPR. Bayangkan kalian, sewaktu DPR, ya, ketika periode 2010 atau 2011, kawan ini kan sudah menjadi anggota dewan dari 2004, 2009, 2014, kan begitu. Nah, nasibnya aja bagus, ya, bisa jadi gubernur. Nah, kebetulan tahun 2010-2011, ya, meledaklah itu masalah kasus EKTP, ya, disinyalir Ganjar Pranowo mendapatkan uang sekitar $5.000. Siapa-siapa yang ingin terima? Pramono Anung dan Puan Maharani. Tapi Pramono Anung nggak mana-mana aja, Bung. Ya tanyalah sama yang bersangkutan. Ini kan kita bicara Ganjar loh. Ya kalau memang contohnya memang harus bergiliran, ya tunggu nanti saatnya ada waktu yang tepat dan waktu yang terindah. Tunggu giliran masing-masing. Spot jantung lah kau Ganjar. Iya kan, spot jantung kawan ini. Iya kan. Ini bukannya bilang apa tahu enggak kalian? Setelah kasus nanti Bang Jateng, nggak taunya nanti mencuat lagi kasus EKTP. Dihukum dia contohnya 5 tahun. Begitu keluar, masuk lagi. Keluar masuk itu apa? Aduh, makanya gue bilang sekarang ini Bapak Prabowo nggak main-main, ya. Jangankan korupsi 1 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu disikat. Kalian tengok itu mafia migas, Aku nggak perlu sebutkan namanya. Ada salah satu, aku nggak bilang mafia ya. Ada salah satu cukong migas ya. Tapi bisa dikatakan dia pengendali harga migas, pengendali bisnis migas yang ada di Indonesia ini. Dulu tahun 2014 dia menjadi salah satu donatornya pencalonannya Bapak Prabowo dan juga Hatta Rajasa. Nah, sekarang biar tahu kalian anaknya kena gulung. Kira-kira sekarang bagaimana perasaan yang punya anak? Kesal enggak? Kesal lah. Cuman aja si Bapak si Prabowo 2014 padahal ku bantu dia. Sekarang kayak gini dibikinnya sama aku. Ya mungkin waktu itu Bapak Prabowo tidak tahu bahwasanya kau itu mempermainkan perdagangan minyak di Indonesia. Nah sekarang udah tahu. Dan Bapak Prabowo tidak akan diam saja. Sama seperti Ganjar Pranowo ini. Kalau ku bilang ya, ini akan diusut tuntas. Karena apa? Karena KPK yang sekarang beda dengan KPK yang dulu. Pung, kenapa rupanya diberhentikan, Pung? Siapa rupanya ketua KPK-nya? Jadi kalau bicara tentang ketua KPK, periode dari 2014 sampai 2023, ada 3 ketua KPK ganti-ganti. 2011, 2015 Abraham Samad. Ya. 2015, 2019 itu Agus Raharjo. 2019, 2023 itu Firly Bahuri. Tanya aja lah sama orang itu 3.
Loh, kenapa bisa begitu, Bung? Siapa penguasanya? Merah, merah. Udahlah, tahu sama tahu lah kita. Semuanya itu bisa dikendalikan. Apalagi yang nama terakhir tadi kusebut itu orang dekat. Itu dia ya. Jadi kalau ketua KPK yang sekarang beda. Nggak tahu ya kenapa aku optimis masalah penyelidikan ini akan bergulir lagi. Aduh, mati satu tumbuh 1000. Ini udah mati 1000, numbuh satu pun enggak. Habis ini siapa lagi, Cok? Jadi kita harapkan KPK serius untuk menangani masalah ini, ya. Jadi kalau memang pada saat menjabat sebagai gubernur, ya Ganjar Pranowo kala itu ketua KPK-nya, ya memberhentikan dengan alasan tertentu, mudah-mudahan ketua KPK yang sekarang melanjutkan proses hukum ini dengan alasan yang tertentu juga. Nah itu dia, ya kan. Setelah itu apa? Kasus EKTP. Kalau bisa dibersihkan satu-satu ini. Berlapis itu. Ya, kasus EKTP sudah ada beberapa orang saksi yang mengatakan bahwasanya Ganjar Pranowo memang betul-betul menerima uang suap gratifikasi sebesar 5.000 US dollar. Masalah sudah dikembalikan atau tidak nggak tahu aku. Yang penting katanya nerima, ya kan begitu. Inilah kalau sudah kebiasaan menerima gratifikasi. Waktu dia DPR, ya 7 miliar dimakan. Apalagi waktu gubernur 100 miliar, apa nggak dimakan? Kenyang. Aduh, makanya aku bilang jangan sok bersih lah. Selama ini mengatakan atas nama rakyat, selama ini membela rakyat, katanya Partai Wong Cilik. Nggak taunya sarangnya rumahnya. Kemarin si A, besok si B, besoknya si C, sekarang si D. Besok siapa lagi? Ya, jadi kita harapkan juga kasus-kasus yang lama juga terkuak. Kalau bisa BLBI juga lah, Pung. BLBI juga. Ih, udah lama kali itu. Lama kali itu 2004. 20 tahun lebih. Indosat juga lah, Pung. Yang menjual pulau juga itu. Penjualan pulau juga lah, Pung. Kalian itu dikasih hati minta jantung namanya itu. Kalian kok arahnya ke situ-situ lagi. Hormati, wah itu presiden itu walaupun nggak dipilih rakyat. Aduh. Di Siturus mana suaranya? Adiana Pitupulu mana suaranya? Guntur Romli suaramu mana? Nggak bisa bersuara lagi dia, Pung, udah dipecat. Aduh, itulah kau udah bagus kemarin nasibmu di PSI. Kau aja sebetulnya, Guntur, ku bilang sama kau aja sebetulnya yang nggak sabar. Kalau kau masih di PSI contohnya, aku rasa kau bisa jadi senior kan begitu. Nah ini kau pindah ikut-ikutan ku ke PDIP. PDIP itu partai besar, ilmumu belum cukup masuk ke sana. Kalau modal congor doang mau 2 kali opung parbela pun bisa ke situ. Aduh, kasihan ya dipecat. Ngeri kali, Bang, udah nggak ada lagi harga diri kawan ini. Biasanya di mana-mana yang tampil di TV si Guntur Haryoseno, Guntur Haryoseno. Sekarang digantikan kau sama Roni Talapesi dan juga Mbak Basara kan. Ngomong pula asal-asalan, ada beberapa hal yang omongannya ini yang meleset. Yang pertama,
Ya, perjanjian batu tulis katanya tahun 2014. Itu 2009. Batu tulis itu 2009. Ya, kasih tahu dia apa? Bikin malu ketum kau, bikin malu ketum. Malu ketum. Setelah itu apa? Dibilang katanya, penggeledahan rumah Hasto katanya adalah pengalihan isu dari OSIS Arfi. Mana nyambungnya? Nyambungnya di mana? Aduh, ada lagi itu. Apa dibilangnya itu kemarin itu? Oh iya, penetapan Hasto sebagai tersangka karena apa? Karena Jokowi dipecat dari PDIP. Hasto itu dari kemarin dari tahun 2000 berapa itu udah diburu, itu dari tahun 2020 itu udah diburu KPK. 2020 udah diburu KPK. Jokowi kalian pecat baru 2024. 2025, 2024 atau 2005 antara itulah, ya kan? Lari jawabanmu, lari. Aduh, kangen sama Didi Sitorus. Mana Parcok? Mana Parcok? Mana yang dikatakan masif, terstruktur dan sistematis? Aduh, gimana? Nunggu giliran ya. Tapi bukannya bilang apa loh, aku bilang sama kalian jujur aja, aku agak-agak ngiri ini karena apa? Ya, ini dari mereka, ini mulai bungkam satu-satu. Karena apa? Karena sedangkan sekjen berani berhasil diciduk, apalagi elit biasa kan begitu. Betul. Ya, lihatlah Ganjar. Jantungan. Ngiri. Aduh. Ya, jadi itulah dulu kalau kukatakan sama kalian, Opung Parbela tidak pernah hoax ya. Kita lihat saja dulu apa respon dari KPK, apakah mereka akan melanjutkan proses hukumnya si Ganjar Pranowo atau tidak ya. Tergantung KPK, bukan tergantung lobby. Karena Bapak Prabowo udah nggak bisa dilobi dengan cara apapun. Tidak menerima lobby. Udah minta. Oke. Waduh, cukup menarik dan serius apa yang disampaikan oleh Opung Parbelak. Di video awal saya sudah menyertakan bagaimana kronologis ketika Ganjar Pranowo dilaporkan oleh IPW, Indonesia Police Watch, ke KPK terkait suap dan gratifikasi Bang Jateng. Anak-anak Banteng pasti akan mengatakan bahwa kok yang dipreteli selama ini lagi-lagi PDIP. Sedikit-sedikit ada yang dipermasalahkan, pasti kader Partai Banteng. Lah, itu tidak perlu dipertanyakan karena memang pada dasarnya yang paling banyak kadernya melakukan kasus-kasus korupsi, kasus-kasus suap dan gratifikasi itu adalah kader-kader Partai Banteng. Bisa kita browsing di Google. Coba cek kader Partai PDI, kader Partai Banteng yang korupsi. Pasti akan ada banyak yang muncul. Jadi silahkan terima nasibmu dan yang lain silahkan menunggu kesempatan untuk kemudian berurusan dengan KPK ataupun Kejaksaan Agung. Saya kira demikian konten kali ini. Bagaimana respon sahabat-sahabat sekalian? Tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras, salam akal sehat, NKRI harga mati.